Bagaimana Allah Ta'ala menjamin rezeki? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Semua yang melata, semua yang bergerak. Setelah diteliti oleh para ulama, dabbah artinya binatang, selalu diterjemahkan dabbah, dabbatul ardi, binatang yang berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Kenapa disebutkan binatang? Kenapa tidak disebut wa ma min insanin wa ma min nasin? Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezekinya. Digunakan kata yang paling rendah, paling hina, paling kotor, binatang. Kalau binatang saja dijamin rezekinya, apalagi yang mulia. Karramna bani Adam ala katsirin minal khalqi wa faddalnahum tafdila. Di antara semua makhluk ini manusia yang paling mulia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari bentuk susunan fisiknya paling sempurna, dari bentuk keseimbangan antara akal dengan nafsunya juga sempurna. Ada yang satu ini nafsu aja, tak ada akal, binatang. Ada yang satu ini akal saja, tak ada nafsu, malaikat. Makanya kalau ada teman kita nafsu aja, tak ada akal, kita udah tahu dia sama geng mana. Maka paling sempurna bentuknya, keseimbangannya manusia. Tapi Allah tidak sebutkan manusialah yang kujamin rezekinya, tidak. Allah sebutkan yang paling hina. Kalau binatang yang kotor tidak berakal saja dijamin Allah rezekinya, apalagi manusia. Maka ada ungkapan pepatah orang Melayu, rezeki musang tidak akan dihabiskan harimau. Rezeki musang tak akan pindah ke mulut harimau. Secara fisik harimau lebih besar, secara fisik harimau lebih buas, lebih gagah, lebih tajam taringnya. Raja hutan, raja rimba. Musang biasa saja. Bahkan ada musang yang paling keren ya kopi luwak, karena itulah makanan dia. Tapi rezeki musang tidak akan mungkin dihabiskan harimau. Kalaulah gara-gara harimau musang itu tidak makan, maka sudah lamalah musang itu punah dan musnah, tidak ada lagi di permukaan bumi. Tapi sampai hari ini musang masih tetap ada dan harimau pun tetap ada. Begitu Allah Subhanahu wa taala mencari, menyediakan rezekinya. Binatang yang melata, melatanya tidak pula di atas tanah. Justru dia unik. Kalau binatang yang lain kakinya di atas tanah, kepalanya, dia justru terbalik. Justru kaki dia yang ke atas, dia yang ke bawah. Bukan Spiderman, cicak. Makanannya pun luar biasa. Yang dia makan tidak melata tapi yang terbang, nyamuk. Bisa juga dia makan. Jadi kalau ada orang dikasih Allah Ta'ala tangan, kaki, kudrat, iradat, kemauan, kehendak, dikasih Allah Ta'ala akal sehat, badan sehat, segar bugar, tapi cemas dengan rezekinya, dia mestinya malu dengan cicak. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu diberi Allah rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang keluar sarang pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Sampai hari ini belum ada burung yang tidak mau terbang karena khawatir dapat rezeki atau tidak. Burung merpati terbang tinggi, tahu dia di mana letak sarangnya dan pulang dia dalam keadaan perut kenyang. Padahal yang diberikan Allah kepada dia cuma dua, paruh dengan cakar kakinya. Dengan dua itu bisa dia makan. Uniknya burung-burung ini adalah makanannya berada di dalam air, dia di atas udara, lalu kemudian dia hanya sebentar saja memantau, masuk dia ke dalam dan bisa diangkat kembali. Kalau tidak percaya pada isi ceramah saya ini, sering-sering nonton film yang isinya binatang aja, tentang flora dan fauna, tentang hewan, tentang burung. Aneh dan uniknya
yang menyuruh kita untuk mempelajari binatang hewan ini adalah Allah SWT. Tapi yang mempertontonkan kita, kameramennya sampai berbulan-bulan di dalam hutan untuk menampilkan, hanya memperlihatkan seekor burung bisa menangkap seekor ikan, untuk memperlihatkan bagaimana Allah membagi rezeki kepada kita. Sesungguhnya di balik konten yang luar biasa ada kameramen yang sangat tersiksa. Jadi besar sekali jasa kameramen. Jadi nanti kalau beberapa hari ini akan keluar gambar Abdul Somad ceramah di Masjid Sunda Kelapa sedang begini-begini, itu kameramennya luar biasa. Ini kameramen insyaallah masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Saudara yang dimuliakan, cuman kameramen kalau bisa matanya harus seimbang. Jadi jangan selamanya begini. Jadi sekali-sekali begini, sekali-sekali. Saya khawatir nanti setelah tua matanya begini. Selalu ada keseimbangan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kamera itu pun juga adalah rezeki. Kenapa? Yuntafa'u bihi. Kapan kamera menjadi rezeki? Ketika dia bermanfaat. Kalau kamera hanya untuk mengambil gambar orang yang membuka aurat, maka itu bukan kamera rezeki, itu namanya kamera Sony. Itu namanya kamera laknat. Itu namanya kamera yang mendatangkan, bukan pada mereknya, bukan pada kameramennya, tapi apakah dia mendatangkan manfaat atau tidak. Begitu Allah SWT memberikan rezeki. Suatu ketika ada salah seorang dari wali-wali Allah, setelah mendengar ceramah Ustadz bagaimana perjalanan Ustadz berdakwah, bagaimana perjuangan Ustadz, saya menganggap Ustadz salah seorang dari wali-wali Allah. Kata jamaah, mendengar itu saya, ente kok tahu? Saya ini wali murid. Kaedah kewalian, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu bahwa itu wali adalah wali juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, menurut saya Kiai Anu itu wali, berarti dia wali. Lalu siapa yang tahu bahwa dia wali? Kamu mengatakan Kiai itu wali? Iya. Terus yang ngangkat kamu jadi wali siapa? Saya sendiri, kata dia. Ini namanya buceri, bule ngecat rambut sendiri. Karena dia klaim saja ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah ini berjalan, dalam perjalanan panjangnya dia melihat ada seorang wali Allah juga yang duduk di gurun pasir hanya berzikir. Lalu wali yang berjalan bertanya kepada wali yang duduk, kamu kenapa duduk dari tadi tidak cari rezeki? Kata wali yang duduk, apa kau tidak tahu firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah, rezekinya sudah dijamin Allah. Percaya kau pada ayat ini? Percaya, aku wali Allah. Kalau percaya kepada ayat bahwa rezeki dijamin Allah, untuk apa lagi kita cari rezeki? Kalau kau tidak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, lihatlah di atas pohon kurma itu ada seekor burung. Sejak telurnya menetas, sayapnya patah. Dia tidak bisa terbang, tapi dia tetap menjadi burung yang besar di atas pohon kurma. Kenapa? Kita lihat nanti. Tak lama terlihat datang burung lain membawakan makanan. Datang burung membawakan cacing, datang burung membawakan ikan. Naik ke atas pohon kurma yang di atasnya ada seekor burung yang patah sayap. Begitulah kalau Allah berkehendak, rezekinya dijamin Allah, dia tidak perlu terbang. Datang burung lain membawakan. Burung yang datang ini bukan ojek online. Burung lain datang membawakan tanpa perintah manusia. Allah memerintahkan hatinya. Oh, begitu. Iya. Lalu apa kata wali Allah yang berdiri kepada wali Allah yang duduk? Kenapa kau tidak amalkan sunnah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang mendatangkan cacing dan ikan? Kenapa justru memilih menjadi burung yang duduk menunggu makanan datang? Mendengar itu wali Allah yang duduk itu tegak berdiri dan dia mengatakan, kalau begitu aku lebih memilih ingin menjadi burung yang membawakan makanan
karena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Artinya apa? Dengan rezeki, mencari rezeki, punya rezeki bermanfaat, maka orang itu lebih tinggi derajatnya daripada beriman, yakin, tapi hanya menanti menunggu. Makanya dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat finansialnya, kuat duitnya. Khairun, dia lebih baik di hadapan Allah. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Wali Allah kalau menerima hadis mudah dia menerima. Ini contohnya. Wali Allah begitu menerima hadis langsung dia terima, dia langsung tegak berdiri. Jadi kalau ada hari ini orang yang diyakini sebagai wali Allah tapi bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya bukan wali Allah. Jadi wali apa? Wali setan. Suatu ketika ada seorang wali Allah membawa murid-muridnya untuk menemui seseorang yang dikatakan wali Allah. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Murid-murid, kita mau ketemu dengan seorang wali Allah. Di mana Tuan Guru? Di masjid. Dia tidak pernah keluar masjid, dia dalam masjid. Ya, sampai di dalam masjid bertemu dengan wali Allah, bersalaman. Tiba-tiba orang yang dikatakan wali Allah itu, maaf, meludah dalam masjid. Lalu kemudian saat itu juga sang guru berkata, mari kita tinggalkan orang ini bukan wali Allah. Kenapa Tuan Guru? Dia banyak karamahnya, dia mulia. Karena dia meludah dalam masjid. Perbuatannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena bumi yang paling mulia adalah masjid, meludah dalam masjid adalah menghinakan masjid, maka perbuatannya sudah menjatuhkan kedudukan dirinya di hadapan Allah karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah saja standar hidup ini, ikuti saja sesuai dengan ketentuan yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal mencari rezeki ini. Kalau dia ikuti sunnah Rasulullah dengan cara yang halal, maka itu berarti dia adalah termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi. Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian di terjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, yang ini menggunakan mudhari, present continuous future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat. Ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik.
Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hei, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Nggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung tuh kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Ya, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik, wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah, somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Sling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi. Kalau bentuknya materi, gak pernah berhenti tuh. Seperti Utsman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunannya itu terus begitu lahir soleh lagi. Lahir soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas, ya Allah, cukup. Sudah. Diberikan terus. Itu yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya. Nah, ini yang disebut dengan mustaqarrah. Mustaqar tadi di Quran surah ke-11 ayat ke-6. Ini yang disebut mustauda'ah. Ya, menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, di pengusaha macam-macam untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah, ya kan? Bahkan setiap dalam sholat. Coba lihat, Isa aja tadi minta 4 kali. Masih ingat nggak? Ya, coba duduk di antara dua sujud itu. Ya, antum baca apa? Rabbighfirli wajburni apa artinya warzuqni? Minta rizki. Tuh. Antum minta rizki. Antum ke pusat minta tuh kepada Allah. Ya Allah, saya minta rizki. Warzuq itu minta rizki. Ada yang belum tahu. Ya 4 kali Isa, warzuqni. Setelah Isa masih minta juga. Ya Allah, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Warzuqni. Warzuqni minta rizki. Antum minta ke pusat tuh, minta. Ya Allah, minta. Soleh Allah disebarkan. Ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap, kita nggak belajar bagaimana cara ngambilnya. Nggak tahu infonya, ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini. Memang akan dapat. Cuma karena kita nggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya.
Dan itu nggak terukur. Nggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk hari ini. Ya, jadi kita nggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Itu ketika Nabi tanya, siapa malam ini yang hari ini yang sempurna jamaahnya, ngacung semua. Siapa hari ini sudah sedekah, sebagian turun tangan, Abu Bakar masih angkat. Siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran, beliau angkat. Siapa hari ini yang nengok orang sakit, beliau angkat. Siapa yang hari ini sudah mengantar orang ke jenazah ke kuburan, beliau angkat. Semua yang dikatakan Nabi, beliau angkat tangan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara manage aktivitasnya? Karena beliau tahu kunci rezeki itu ada di sini. Kalau nyebarnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, maka beliau atur aktivitas ibadah saya ini yang ke sini, yang rezeki ini yang ini. Atur waktunya kapan mendapatkan yang ini, kapan mendapat yang lain. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak dia ketahui. Ya, nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya. Ketika hamba sampai pada kalimat Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah, maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu, puasa kami hanya untukmu, bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu, tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya, kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, Iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Hati-hati ya. Rizki itu sudah diatur, kita bergerak dapat rizki. Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Toh begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Jaga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Atau itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang menganggap orang kecil gak apa-apa. Kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil dia akan wafat. Dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu hidupnya begitu, gak banyak ditimpakan beban pada diri kita. Untuk apa sih cari banyak beban? Allah Maha Pemberi rezeki. Kita nggak boleh khawatir. Kalau kita, apa arti yakin dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Percaya dalam bahasa Arab istilahnya apa? Iman. Iman itu dari bahasa aman, yang artinya nyaman. Tidak ada rasa gundah, tidak ada gangguan, tidak ada zilzal, guncangan, tidak ada raib, keraguan-raguan, aman. Maka orang yang beriman hatinya aman. Orang yang beriman hatinya tentram. Orang yang beriman hatinya nyaman. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, maka kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa gundah? Kenapa kita merasa was-was? Kenapa? Berarti kita tidak benar-benar yakin Allah Sang Pemberi rezeki. Kenapa khawatir? Allah kan yang ngasih rezeki. Kenapa kita harus ngebela-belain banget sesuatu yang Allah benci? Kita ambil sesuatu yang Allah larang demi mendapatkan sesuatu nasi, katanya ikhtiar. Padahal Allah yang memberi rezeki, bukan pekerjaan, bukan seseorang, bukan siapapun, tetapi Allah lah yang memberi rezeki. Sehingga orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, dia tidak akan, pikirannya itu nggak akan kemana-mana, nyaman. Tapi ketika dia mulai suudzon sedikit saja, bisa nggak ya saya makan hari ini? Berarti dia sudah suudzon kepada zat Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau saya nanti nikah, saya bisa ngasih makan nggak kepada istri dan anak-anak saya?
Asa ayyughniyahumullah, kata Allah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Yughni bukan cuma cukup, memperkaya mereka. Ngapain lagi khawatir? Yang penting laksanakan perintah Allah. Kalau Allah bilang kerja, ya kerja. Allah bilang cari yang halal, ya cari yang halal. Setelahnya gak usah khawatir. Maka belajar akidah itu nomor 1 dalam agama. Namanya fiqhul akbar, fikih terbesar. Baru setelahnya ada fikih asghar, yaitu ibadah dan muamalah. Fikih yang paling besar, orang Indonesia itu jarang belajar. Baru masuk ke musola, ke masjid, anak kecil baru TK atau SD langsung diajarkan tentang sholat, fikih kecil. Diajarkan tentang akhlak, fikih kecil. Sedikit yang diajarkan tentang akidah, yang itu adalah fikih besar. Sehingga walaupun dia udah sholat, walaupun dia udah tahu tentang ibadah, tapi dia belum punya keyakinan yang kuat sehingga gampang galau. Muncullah generasi galau. Kenapa? Gak ada akidahnya. Coba lihat di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah, apa isinya? Akidah akhirah, akidah akhirah, akidah akhirah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu aja terus isinya. Baru nanti setelah di Madinah muncul sholat yang sudah 5 waktu. Walaupun dia menjelang hijrah ke Madinah, sholat 5 waktu, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian jihad, kemudian menutup aurat, hijab, kemudian haji, umroh di Madinah. Kalau sholat menjelang Madinah, walaupun sholat itu udah ada sejak awal risalah, tapi dikonsep dalam bentuk 5 waktu menjelang ke Madinah. Intinya syariat itu baru muncul setelah sampai di Madinah. Sebelumnya akidah akhirah, akidah akhirah. Coba lihat ayat-ayat tentang yang di juz amma, rata-rata akhirah, akidah. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita bangun terlebih dahulu adalah jangan suudzon sama Allah. Kalau kita udah gak suudzon sama Allah, insya Allah kita gak akan suudzon sama manusia. Kita tidak akan menjelek-jelekkan manusia. Kenapa? Bagaimanapun juga dia adalah ciptaan Allah. Makanya salah satunya yang paling gampang, misalnya Allah maha pemberi rezeki. Udah, kenapa ragu? Kenapa kita bilang ini jangan, ini gak boleh, pekerjaan ini haram, tapi keuntungannya gede? Berarti makin gede dosanya. Udah, tinggalkan saja pekerjaan ini, ambil pekerjaan lain yang halal. Terus saya mau makan apa? Nah, ini yang nggak yakin sama Allah nih, iftira. Ini suudzon sama Allah. Kalau misalnya dikatakan ini haram Ustaz, haram. Tanya lagi ke Ustaz lain, Ustaz ini halal nggak? Haram. Ustaz ini halal nggak? Haram. Dalilnya jelas. Ya sudah, mulai hari ini juga saya langsung akan resign. Saya akan minta berhenti. Bahkan uang pensiunnya pun saya nggak berani makan. Kalaupun saya ambil, saya kasih ke fakir miskin, tapi saya tidak akan makan. Kenapa? Saya tahulah Allah yang maha pemberi rezeki. Falima syak. Lalu kenapa ragu? Kenapa was-was? Kenapa khawatir? Gara-gara kurang yakin kepada sang pemberi rezeki. Kan enak hidup kalau udah yakin sama Allah maha pemberi rezeki. Dan yakin itu yakin yang paling benar. Kalau keyakinan kepada selain Allah, keyakinan yang palsu. Hari ini kita mendapatkan bukti, besok udah gak ada lagi bukti itu. Dia sudah mengecewakan. Tapi kalau yakinnya kepada Allah, Allah maha benar. Kita sering mendengar itu, shadaqallah. Bahkan kalau ada orang yang ngaji lupa bilang sadaqallahul azim, kita protes. Tapi kita gak percaya sama Allah, itu aneh tuh. Ada orang ngaji, kan sadaqallahul azim itu bukan bagian dari ayat ya. Jadi kalau kita habis ngaji bisa bilang sadaqallahul azim itu dengan keras atau pelan. Gak harus sadaqallahul azim, itu kan qori. Kan kita gak harus gitu. Kita bisa baca misalnya wasa'at masira, sadaqallahul azim. Bisa. Atau bareng-bareng sadaqallahul azim semuanya, kan bisa kan? Namanya juga bukan ayat. Kalau lupa dibaca pun tidak dosa. Tapi karena luar biasa ya kita ya, hebat. Kalau ada yang lupa bilang sadaqallahul azim, Ustaz kok tadi gak pakai sadaqallahul azim? Tapi giliran dikatakan yang tadi Allah maha pemberi rezeki, tinggalkan pekerjaan itu. Terus nanti saya makan apa? Mana sadaqallahul azim? Mana yang dia bilang Allah itu maha benar? Udah gitu terjemahannya salah lagi kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal apa? Maha benar Allah yang maha agung. Oh kok gitu Ustaz? Kan udah berpuluh-puluh tahun sejak zaman Soekarno kita udah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah orang kita, kalau udah jadi kebiasaan gak mau lagi diubah. Takut dengan perubahan.
Dia bilang nggak boleh fanatik. Kenapa fanatik kepada yang nggak benar? Kenapa nggak berfanatik kepada yang benar? Itu aja udah terjemahannya salah. Dan terus kenapa juga harus kalau ada qori itu terus sari tilawah harus perempuan? Mentang-mentang gara-gara istilahnya sari gitu harus perempuan? Shadaqallahul azim. Udah sebelahnya aku berlindung dari godaan setan. Nunjuk lagi tuh. Yang terkutuk. Ini kenapa harus gini gitu loh? Aneh kan? Kenapa nggak si qori'nya aja, kan udah ada Quran terjemah, tinggal baca. Dia baca gini nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kan jelas. Kenapa harus ada 2 orang? Satu laki-laki, satu perempuan. Bukan muhrim pula. Saya qori waktu kecil. Jadi saya sering tampil di televisi. Malam Jumat, sari tilawahnya perempuan. Masih kecil untungnya. Coba kalau udah remaja, sari tilawahnya perempuan, qari'ah, suaranya bagus, dia aku berlindung apa segala macam. Nanti kalau ayatnya tentang neraka, kayak orang baca puisi kan? Ini karena kebiasaan kita. Makanya kalau kita rajin bilang shadaqallahul azim, kenapa shadaqallahul azim itu nggak masuk ke hati? Kenapa cuma di lisan? Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Kenapa enggak? Oh benar tuh, memang benar, ayat itu memang benar. Memang Allah maha Razzaq, memang Allah maha Rahman, memang Allah maha Ghafur, memang Allah Wahhab. Jadi kalau misalnya dia belum dapat anak, berdoa lagi, berdoa supaya Allah kasih anak. Udah berdoa, bukan udah, nggak ada cerita udah berdoa, terus berdoa. Kenapa? Kalau nggak dikasih anak, nanti dikasih di mana? Di surga. Emang di surga ada anak? Hadis riwayat Tirmidzi, baru aja kemarin saya baca. Kata Nabi, ketika seseorang menginginkan anak di surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Dawud, ketika seseorang menginginkan anak di dalam surga, hari itu juga istrinya hamil dan melahirkan tanpa rasa sakit dan tanpa menghilangkan keperawanannya. Lahir anaknya. Berarti kita punya anak banyak di surga? Punya anak banyak. Makanya nggak usah berputus asa, minta aja anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka waliya, waj'alhu Rabbi radiyya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kok belum Ustaz? Ala inna nasrallahi qarib, innallaha sami'ud du'a, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus saja minta. Kenapa? Allah kita yakin Sami', maha mendengar. Dan kita yakin, kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku malu kalau melihat hambaku mengangkat kedua tangannya lalu aku tidak mengabulkan doanya, itu aku malu. Maka kalau kita yakin sama itu, terus saja minta. Allah nih pasti malu nih gak ngabulin. Allah beri saya anak, pasti Allah malu, pasti Allah mendengar. Tapi kalau kita bilang Allah dengar gak ya, itu suudzon. Allah mau ngasih gak ya, saya khawatir Allah gak akan ngasih, itu suudzon. Karena Allah sendiri mengatakan, aku ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti mengijabah, pasti aku akan memberikan apa yang mereka minta. Maka mintalah ke Allah. Kalau kita ragu, Allah ngasih gak ya, Allah mendengar gak ya, berarti kita udah su'udzan terhadap Allah, iftira. Padahal Allah sami'ud du'a, Allah Wahhab, maha pemberi, Allah Syakur, maha menghargai, Allah Razzaq, maha memberi rezeki. Ini gak boleh kita ragukan sedikit pun, sampai nanti kita malah bersu'udzon kepada Allah. Mengurangi hak Allah itu gak boleh.